Salam, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat pagi dan selamat hari Minggu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama mengadakan ibadah Minggu Prapaskah kedua yang akan dilayani oleh Pendeta Dina B. Putranti. Kiranya ibadah hari ini membawa sukacita dan menjadi berkat bagi hidup beriman kita dan menjadi hormat serta kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Saudaraku, dua lilin yang telah dinyalakan ini adalah tanda kita mempersiapkan diri atas segala pengorbanan yang Kristus berikan. Sambil mengingat bahwa Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang setia. Panggilan untuk mengikutnya adalah panggilan yang tidak hanya sekedar percaya, tetapi juga bersedia berjalan bersama dengan Yesus dalam kehinaan dan penderitaannya. Mampukan kami untuk setia hidup sebagai pengikut-Mu ya Tuhan, dan bersedia menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut-Mu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ibadah Minggu Prapaskah yang kedua ini berlangsung atas pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tidak pernah lekang oleh waktu. Amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudaraku, tema di Minggu Prapaskah yang kedua ini adalah harga mengikut Yesus. Kita sebagai umat Tuhan adalah pengikut-pengikut Kristus. Tetapi menjadi pengikut Kristus tentu bukan sekedar status yang melekat pada diri kita. Lebih dari itu, setiap orang yang mengaku dirinya adalah pengikut Kristus sudah seharusnya mampu menerima segala konsekuensi atas keputusan yang diambilnya. Tuhan menghendaki kita agar kita tetap setia untuk mengikutinya, sekalipun pergumulan demi pergumulan selalu mengitari hidup kita. Firman-Nya dalam Kisah Para Rasul 14 ayat yang ke-22 berkata, "Di tempat itu mereka menguatkan hati,
murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Saudaraku, kita semua mengakui bahwa tidak selalu iman kita kuat menghadapi segala godaan dan tantangan kehidupan. Ada kalanya kita menyerah dan larut menjauh dari Tuhan. Keyakinan kita tidak terletak pada pemeliharaannya, melainkan kepada berbagai hal duniawi yang penuh dengan kefanaan. Oleh karena itu, marilah kita datang kepadanya, kita mengakui segala kerapuhan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, yang menghendaki kami menjadi pengikut-Mu yang setia, ampunilah kami yang seringkali tidak setia terhadap Engkau. Ketika jalan kami buntu dan semangat kami hampir padam, kami tidak lagi berjalan dalam pimpinan Tuhan, melainkan mencari jalan kami sendiri. Ya Tuhan, yang menghendaki kami memikul salib, ampunilah kami jika kami dalam pergulatan hidup ini, kami tak tahan menanggung penderitaan. Ya Tuhan, yang menghendaki kami menyangkal diri, ampunilah kami yang seringkali gagal mengarahkan diri kepadamu. Kami bertahan dengan ego dan membiarkannya menguasai keseluruhan hidup kami. Dalam kesadaran akan anugerah Tuhan, basuhlah kami hingga kami menjadi manusia yang hidup dalam kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon pengampunan-Mu. Amin. Di
Saudaraku, berita anugerah bagi kita disampaikan oleh Tuhan melalui firman-Nya di dalam Matius 11 ayat 28 hingga ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita saling menerima, saling mengasihi, dan saling mengampuni dengan menyatakan salam damai. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Maukah engkau mengikut Yesus? Maukah engkau mengikut Yesus? Maukah engkau mengikut Yesus selamanya, 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 selamanya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan saat ini, mari kembali kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita minta pimpinannya di dalam memahami dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Kita satu di dalam doa. Ya Bapa, Sang Sumber kehidupan, kami datang kepadamu saat ini. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami percaya dan yakin bahwa di dalam menjalani kehidupan ini ada begitu banyak hal, tantangan yang harus kami hadapi. Tetapi kami tahu bahwa di dalam menjalani semuanya itu kami memiliki Tuhan yang selalu bersama dengan kami dalam setiap situasi kehidupan yang kami hadapi. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami percaya bahwa firman Tuhan yang akan menguatkan kami, yang akan menolong kami, yang akan menopang kami untuk hidup dalam kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus yang ada dalam diri kami boleh menolong kami untuk memahami dan melakukan firman Tuhan dengan setia di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini akan kita baca dan renungkan bersama dari Injil Markus pasal yang ke-8 ayat 31 hingga ayat yang ke-38. Injil Markus pasal 8 ayat 31 hingga ayat yang ke-38. Firman Tuhan berkata, "Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat,
lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya mendengarkan, tetapi juga memelihara firman Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hosiana. Saudaraku, andai kata suatu hari saudara punya rencana untuk pergi berlibur keluar kota dengan menggunakan kendaraan mobil pribadi misalnya. Anda akan melakukan perjalanan ke sebuah kota tertentu. Dan untuk menuju ke kota itu ada 2 jalur yang dapat saudara tempuh. Ya. Jalur yang pertama adalah jalur utama. Jalannya beraspal bagus, tidak ada gelombang dan lubang di jalan, dan bahkan jalurnya ini melewati kota-kota lain yang ramai dan jalannya cukup lebar. Sementara jalur yang kedua yang juga bisa saudara lalui adalah jalur yang jalannya penuh dengan lubang, berkelok-kelok karena harus melewati daerah persawahan dan juga mungkin hutan gitu ya. Dan di jalur ini tentu jarang ditemui rumah-rumah penduduk, tapi jaraknya lebih pendek kilometernya dari jalur yang pertama. Ini kalau saya bicara gini Bapak Ibu bisa membayangkan, kalau kita punya tujuan nih dari Banyumas, mau pergi ke kota Jogja, ada 2 pilihan jalan. Satu, kita mau lewati jalur utama, lewat kota Gombong, Kebumen, Kutoarjo, Purworejo, lalu ke Jogja. Atau yang kedua kita bisa lewat jalan Dendels, ya, jalannya memang sepi gitu ya. Mau menuju ke jalan Dendels itu banyak jalan yang rusak, berlubang-lubang gitu ya. Tetapi lewat sana kata orang jauh lebih dekat, waktunya juga lebih singkat. Nah, kira-kira mana yang akan saudara pilih untuk pergi berlibur ke kota tersebut? Ya. Mau lewat jalan utama atau lewat jalur pilihan yang lain atau jalur alternatif. Saudaraku, mungkin kemungkinan besar jawaban kita adalah ya memilih jalur yang pertama, jalur utama ya. Kenapa? Karena walaupun dia lebih sedikit jauh nih, tapi paling enggak jalur utama ini bisa memberikan jaminan rasa aman dan tidak terlalu mengandung banyak resiko. Misalnya saja kalau tiba-tiba ban mobil kita kempes atau bocor, masih ada kemungkinan kita bisa berjumpa dengan bengkel di jalur utama. Tapi kalau di jalur kedua, waduh repot juga nih. Udah rumah jarang, tidak ada bengkel dan sebagainya. Nah, ini menjadi pilihan yang membuat kita harus
menentukan dengan bijak mana yang mau kita tempuh, ya. Jalur kedua lebih banyak tantangannya dan membutuhkan tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi. Kalaupun orang mau menempuh jalur itu, kemungkinan besar orang menempuhnya karena terpaksa. Bisa jadi karena dikejar waktu, atau bisa jadi menghindari kemacetan yang terjadi di jalur utama. Misalnya aja ada perbaikan jalan gitu ya. Atau mungkin karena kita punya tujuan untuk singgah di salah satu tempat yang ada di sepanjang jalur kedua itu. Misalnya kalau saya lewat Jalan Dendels pasti mampir ke Sate Ambal gitu ya. Ada tujuan yang mau disinggahi gitu ya. Nah, biasanya orang juga memilih jalur kedua itu karena merasa bahwa ini jauh lebih cepat sampai ke tempat tujuan, ya. Namun saudaraku, orang pada umumnya ketika dia memilih jalur pertama atau jalur kedua yang saya ungkapkan tadi, mereka pasti akan lebih merasa deg-degannya itu ketika lewat jalur kedua. Entah jalannya itu berlobang, kemudian orang jadi berkeluh kesah di sepanjang jalan, baru mau tidur jukluk lagi karena notok lubang, akhirnya kita kebangun lagi dan sebagainya. Prinsipnya sih Bapak Ibu, selagi masih ada pilihan lain, mungkin jalur kedua itu tidak akan pernah menjadi jalur yang dipilih untuk dilalui. Saudaraku, begitulah sikap manusia. Lebih suka untuk memilih hal yang membawa kenyamanan, hal yang membawa keamanan dalam hidupnya dibandingkan dengan hal yang membawa ketidaknyamanan bagi hidupnya. Begitulah manusia yang lebih suka menghindari resiko daripada menghadapi resiko. Hal seperti ini kan yang kita selalu jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, soal penderitaan. Bagi manusia, bagi kebanyakan kita, penderitaan itu dipandang sebagai sesuatu keadaan yang syarat dengan ketidaknyamanan. Penderitaan dipandang sebagai sebuah keadaan yang penuh dengan resiko. Karena itu setiap orang berusaha untuk menghindari yang namanya penderitaan. Kalau ada yang lebih menyenangkan, kenapa harus memilih sesuatu yang membawa kita menderita? Selagi sebuah penderitaan itu dapat dihindari, kenapa kita harus menghadapinya? Itulah ungkapan-ungkapan yang sering kita dengar keluar dari mulut seseorang ketika berbicara tentang penderitaan. Saudaraku, di dunia ini tidak ada manusia yang sengaja memilih jalan penderitaan dalam hidupnya. Atau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang selama hidupnya justru lebih memilih, udahlah aku lebih baik hidup menderita. Saya rasa kok nggak ada. Ya, selagi kita masih mampu menghindar untuk tidak menderita, maka kita akan terus berusaha untuk menghindari penderitaan. Dan itulah kecenderungan setiap manusia yang nggak mungkin kita pungkiri. Saudaraku, demikian juga dengan Petrus. Di dalam bacaan kita, Petrus juga manusia biasa. Dia pun memiliki kecenderungan yang sama dengan manusia yang lain. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari, seketika itu juga Petrus menarik Yesus dan menegurnya. Saudaraku, apa yang dilakukan Petrus ini menandakan bahwa dia sebagai manusia biasa tidak ingin orang yang dianggapnya penting, orang yang dianggapnya mulia, orang yang dianggapnya berkuasa itu mengalami penderitaan. Petrus ingin agar Yesus yang diakuinya sebagai Sang Mesias itu mengalami kehidupan yang selayaknya
seperti orang-orang yang memerintah Israel. Petrus nggak mau. Yesus memilih jalan penderitaan di dalam hidupnya. Sebab itu Yesus menegur Petrus. Karena Petrus berpikir sesuatu yang keliru. Dan Yesus ingin meluruskan apa yang dipikirkan dan apa yang dikatakan oleh Petrus. Petrus yang bersikap seperti itu pada gilirannya ditegur oleh Yesus dengan begitu keras. Bahkan Petrus dimarahi dan dikatakan sebagai iblis. Sebagaimana yang kita baca dalam bacaan kita pada hari ini. Di dalam Markus 8 ayat 33 dikatakan, maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya ia memarahi Petrus katanya, "Enyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ungkapan Yesus ini sangat tajam. Ungkapan Yesus ini keras dan sangat tepat. Petrus pada waktu itu memang tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Petrus hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia pada umumnya. Bahwa tidak mungkin seorang manusia menjadikan jalan penderitaan sebagai bagian yang sengaja dipilih dalam hidupnya. Saudaraku, melalui teguran itu, Tuhan Yesus ingin menyadarkan kepada Petrus bahwa pikiran Allah tidak selamanya sama dengan pikiran manusia. Kalau manusia cenderung menghindari penderitaan dan segala resikonya, tidak demikian dengan Allah. Allah justru dengan sadar memilih untuk menghadapi jalan penderitaan dan segala resikonya demi mewujudkan tujuan yang ingin dia capai, yaitu mendamaikan manusia dengan dirinya. Saudaraku, pola pikir Allah yang semacam inilah yang sebenarnya ingin Yesus sosialisasikan kepada setiap orang yang mengikutinya. Dengan memilih taat pada jalan yang Allah sediakan, sekalipun syarat dengan penderitaan, Yesus ingin mengajak kepada murid-muridnya untuk melihat penderitaan dengan cara pandang Allah. Bukan dengan cara pandang dunia yang cenderung anti penderitaan. Dengan berkata, barang siapa ingin mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Sebenarnya Tuhan Yesus ingin menegaskan bahwa setiap orang yang menjadi muridnya harus memiliki kesediaan untuk hidup dalam penderitaan. Berani untuk menghadapi penderitaan yang terjadi dalam hidupnya. Dan tetap menempuh jalan yang Allah tunjukkan, sekalipun syarat dengan penderitaan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, itulah jalan yang Kristus tawarkan kepada kita. Spiritualitas Kristen minus penderitaan adalah spiritualitas yang anti jalan Kristus. Saudaraku, kalau kita melihat zaman sekarang, selain budaya eksis, dewasa ini kita juga menghadapi budaya cuci tangan. Ya, bukan karena COVID-19, enggak. Ya, maksud saya adalah ketika kita melihat berita, kalau kita mencermati berita-berita yang muncul di media elektronik dan membaca informasi di beberapa media cetak, kita akan menjumpai banyaknya orang yang sedang mengalami kasus-kasus kehidupan dan mencoba lari dari permasalahan mereka. Misalnya saja dengan melemparkan tanggung jawab pada orang lain. Ya. Jadi mereka yang sudah melakukan kesalahan berusaha untuk mencari kambing hitam. Supaya apa? Supaya mereka tidak dipersalahkan dan tidak hidup menderita di balik jeruji besi.
Bahkan kita melihat juga tidak sedikit orang lari dari permasalahan hidup mereka dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya. Misalnya, memilih bunuh diri daripada hidup dalam penderitaan. Memilih untuk mengkonsumsi narkoba daripada dipusingkan dengan persoalan yang tidak kunjung usai. Memilih untuk membunuh orang lain daripada masalahnya terbongkar. Dan ada begitu banyak contoh lainnya. Saudaraku, di tengah-tengah situasi di mana orang itu berusaha untuk cuci tangan dari setiap masalah yang mereka hadapi, beranikah kita menjadi pribadi yang selalu siap menghadapi masalah kita, sekalipun karenanya kita harus menanggung penderitaan? Saudaraku, Kristus menawarkan jalan kepada kita agar kita menjadi pribadi yang selalu bersedia untuk memikul salib kita dan mengikut Dia. Memikul salib memang tidaklah mudah, saudaraku. Salib adalah lambang beban kehidupan. Salib juga menjadi simbol penderitaan, rasa sakit dan nyeri. Siapapun yang memikul salib pasti akan terkuras tenaganya dan menjadi lelah. Apalagi kalau adanya salib itu karena perbuatan orang lain. Tapi beranikah kita untuk tetap memikulnya? Kristus pernah melakukannya. Sekalipun kita tahu bahwa Kristus tidak pernah melakukan kesalahan di dalam kehidupannya, tetapi ia harus mengalami penderitaan dengan memikul beban berat itu di atas pundaknya. Tidakkah kita juga rindu untuk mengikuti jalannya? Selamat merenungkan dan menghayati perjalanan penderitaan Kristus. Kiranya kita dimampukan untuk dapat menapaki jalan yang sama dengan jalan yang telah ditempuh oleh Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Dengan hati yang terarah kepada Kristus, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu hati, kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur ketika Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menghayati kembali perjalanan penderitaan-Mu di minggu-minggu Prapaskah ini. Dan kiranya semua ini tidak hanya berlangsung di Minggu Prapaskah,
tetapi di sepanjang kehidupan kami boleh terus menghayati cinta kasih Tuhan yang Engkau nyatakan lewat penderitaan-Mu bagi kami. Ajar kami ya Bapa untuk juga boleh memiliki keberanian menghadapi setiap pergumulan, setiap penderitaan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh terus belajar tetap setia, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Dan biarlah semangat ini yang boleh terus hadir di dalam kehidupan iman kami. Bapa di surga, pada kesempatan pagi hari ini, kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami, dan setiap kami Tuhan yang masih bergumul dengan persoalan-persoalan kehidupan kami. Kami yang bergumul dengan sakit penyakit kami yang bergumul dengan anggota keluarga kami yang bergumul dengan situasi pandemi COVID-19 saat ini Tuhan, yang tentu saja berdampak dalam setiap aspek kehidupan. Kami yang bergumul dengan bencana alam yang terjadi, baik itu banjir yang terjadi di beberapa kota, juga tanah longsor, juga hal-hal lain Tuhan yang terkadang membuat kehidupan kami menjadi tidak nyaman. Kiranya Tuhan dalam situasi-situasi seperti ini, Tuhan terus menolong kami, ajar kami untuk boleh tetap setia, berpengharapan di dalam Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah yang mampu menguatkan kami untuk menghadapi setiap persoalan kehidupan ini. Dan tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau sanggup menyatakan yang terbaik dalam kehidupan kami, ya Bapa. Bapa yang penuh kasih, juga Tuhan berkati kami semua dalam pergumulan iman kami. Mungkin situasi di mana kami harus beribadah secara online dari rumah kami masing-masing, terkadang membuat kami kehilangan pengharapan kami. Terkadang membuat kami justru jauh dari Tuhan. Terkadang membuat kami enggan untuk beribadah. Terkadang membuat kami kehilangan semangat beriman kami. Ya Tuhan, ampunilah kami jika itu yang terjadi dan yang kami alami saat ini. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu boleh terus menolong kami, menjaga spirit kami kepadamu, agar di dalam situasi yang sesak seperti saat ini pun kami tetap hidup mengandalkan Tuhan, kami tetap bergantung kepada Tuhan, kami tetap dekat kepadamu dan setia mengikut Tuhan. Meski kami tahu Tuhan, ada konsekuensi yang besar yang harus kami hadapi sebagai pengikut-Mu. Namun biarlah kami boleh belajar untuk berani menghadapi semua konsekuensi itu di dalam menjalani panggilan iman kami kepadamu. Berkati dan tolonglah kami ya Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, kiranya dalam kelemahan tubuh mereka Tuhan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Tuhan menguatkan dan menopang mereka. Tuhan berikan sukacita-Mu dalam kehidupan mereka, agar di tengah-tengah sakit, di tengah-tengah kelemahan tubuh mereka, mereka boleh tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan bahwa segala kebijakan yang baik telah mereka tentukan dalam setiap arah dan kebijakan mereka untuk menyatakan segala yang baik bagi kehidupan kami masyarakat Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa agar proses vaksinasi yang terus berlanjut ini boleh tetap didukung dengan semangat kebersamaan kami demi mengatasi virus COVID-19 ini. Dan biarlah Tuhan, Engkau menolong dan memampukan kami untuk juga boleh
menjaga diri kami dengan baik di tengah pandemi yang ada saat ini. Ajar kami Bapa untuk boleh tetap setia, percaya dan menaruh pengharapan kami di dalam Engkau. Inilah seru doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang senantiasa memberikan teladan yang baik dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Saudaraku, saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita atas segala pemeliharaan kasih Tuhan yang telah diberikan di sepanjang kehidupan kita. Marilah kita mengingat nasihat Rasul Paulus di dalam Efesus 5 ayat 20-21 yang berbunyi, "Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus." Marilah kita mengucap syukur melalui amplop persembahan yang dapat saudara berikan pada kotak persembahan yang tersedia di gedung gereja, atau saudara dapat mengirimkan atau mau transfer persembahan saudara melalui nomor rekening gereja atau dengan menggunakan QRIS. Selamat memberikan persembahan dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Dengan sukacita, marilah kita membawa persembahan yang telah kita kumpulkan ke hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan kami, yang senantiasa menyatakan anugerah-Mu bagi setiap ciptaan. Pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu, membawa persembahan sebagai ungkapan syukur. Terimalah ya Tuhan. Berkatilah apa yang telah kami berikan. Kuatkanlah kami, Bapa, agar dapat tetap susah maupun senang kami mampu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kiranya Engkau membimbing kami dan memberikan hikmat kepada pengelola persembahan, agar persembahan ini menjadi alat untuk meneruskan anugerah-Mu bagi setiap orang.
Terpujilah namamu, kini dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadilah pengikut Kristus yang sejati. Hiduplah dalam penyangkalan diri dan setialah memikul salib. Dengan demikian, hidupmu memuliakan Allah dan menjadi kesaksian yang hidup bagi sekelilingmu. Saudaraku, tetaplah setia dan taat kepada Tuhan, meski kehidupan yang kita jalani tidaklah mudah, dan jadilah saksi Tuhan dimanapun saudara berada. Syukur kepada Tuhan, kami mau menjadi saksinya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya Allah yang Maha Kuasa melalui misteri Paskah mengaruniakan hidup yang baru bagi setiap kita yang berpengharapan pada Kristus yang bangkit. Amin.